الحمد لله الذي سمى نفسه بالفتاح الذي جعل لكل شيء مفتاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالق الإصباح، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الآمر بالوحدة والإصلاح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد مفتاح الفلاح وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه المتصفين بالصلاح. أما بعد، المكرمون والمحترمون معاشر الحبائب والعلماء، para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama dan utama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Kemudian kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidayah, taufik dan inayah, yang dengan demikian itu kita bisa kembali berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. At-tasi' ashar min asma'illah al-husna al-fattah, yang ke-19 dari Asma'ul Husna, nama Allah Al-Fattah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah. 19. Di dalam Al-Quranul Karim disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaq wa huwal fattahul alim. Jadi Al-Fattah ada disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim pada surat Saba ayat 26. Qala al-Imam al-Ghazali, Al-Fattah huwa alladhi yanfatihu bi'inayatihi kullu munghaliq wa bihidayatihi yankashifu kullu mushkil, fataratan yaftahul mamalika wa li anbiya'ih wa yukhrijuha min aidi a'da'ih wa yaqul inna fatahna laka fathan mubina, wa taratan yarfa'ul hijaba an qulubi awliya'ih wa yaftahu lahumul abwab ila malakuti sama'ihi wa jamali kibriyaihi wa yaqul ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa man biyadihi mafatihul ghaib wa mafatihur rizqi fabil hariyi ayyakuna fattaha. Imam Al-Ghazali menerangkan tentang makna daripada nama Allah Al-Fattah ini. Al-Fattah itu adalah yang terbuka dengan pertolongannya tiap-tiap yang tertutup.
rezeki tertutup, dibuka. Yang membuka itu adalah Al-Fattah. Ilmu tertutup, yang membuka pintu ilmu itu adalah Al-Fattah. Langit tertutup, yang membuka pintu langit itu adalah Al-Fattah. Segala yang tertutup daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kekayaan, ilmu, pengetahuan, makrifat, itu semua ditutupi oleh Allah. Kemudian dia buka untuk orang-orang yang dia kehendaki. Nah, membuka itu adalah Al-Fattah. Jadi Al-Fattah ini merupakan nama Allah yang sangat penting kita kenal, supaya kita bisa dibukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ma'rifat, pintu-pintu kebahagiaan dunia akhirat. Dengan mengenali, mengimani nama Allah Al-Fattah ini, nah kita ada harapan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu tadi. Al-Fattah dialah yang terbuka, dengan dia kullu munghaliq, tiap-tiap yang tertutup. Orang mencari rezeki ke sini luput. Pindah lagi usaha bangkrut. Pindah lagi usaha ke sini menambah hutang. Tertutup pintu rezeki. Kenapa sebabnya? Karena belum dibuka oleh Al-Fattah. Nah, kalau orang sudah dibukakan pintu rezeki oleh Al-Fattah, segala usahanya akan berhasil. Buka usaha ini untung, buka usaha itu untung, buka usaha itu, semua usahanya jadi untung. Karena pintu rezeki sudah dibuka oleh Al-Fattah. Dia menuntut ilmu ini, dapat ilmu. Dia menuntut ma'rifat kepada Allah, diberi Allah ma'rifat. Karena pintu perbendaharaan gaib dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan dengan hidayah terbukalah tiap-tiap yang sulit. Kadang-kadang Allah membuka kerajaan-kerajaan untuk para nabinya dan mengeluarkan kerajaan-kerajaan itu dari tangan musuh-musuhnya. Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Dulu Rasulullah itu tertutup pintu masuk Mekah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beberapa kali berusaha untuk masuk Mekah, ditutup oleh orang-orang Mekah. Tapi sampai pada saatnya dibuka oleh Allah. Inna fatahna laka, kami bukakan wahai Rasul bagi engkau. Sehingga beliau dengan mudah bisa membuka kota Mekah dan merebutnya kembali dari tangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taratan yarfa'ul hijab an qulubi awliya'ih wa yaftahu lahumul abwab ila malakuti samaihi wa jamali kibriya'ih. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya Al-Fattah membuka hijab. Membuka hijab. Kalau Allah buka hijab, kita akan melihat hakikat sesuatu. Kenapa kita melihat matahari itu hanya matahari? Kenapa kita melihat bulan itu bulan? Kita kada bisa melihat apa yang ada di balik bulan itu.
Apa yang ada di balik satu nikmat itu? Apa yang ada di balik satu musibah itu? Kita kadang melihat karena didinding oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena didinding oleh Allah, lalu musibah yang datang itu menyedihkan kita. Musibah yang datang itu menyusahkan kita. Kenapa musibah itu buat kita susah? Karena kita didinding oleh Allah tentang di balik musibah itu ada apa. Nah, kalau sudah dibuka oleh Allah dinding, dibuka oleh Allah hijab, sehingga kita bisa melihat apa di balik satu musibah itu. Nah, niscaya kita akan dapat ketenangan. Kita akan dapat kegembiraan. Karena kita sudah tahu ternyata di balik musibah itu ada sesuatu anugerah yang sangat besar yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat sudah dibuka hijabnya, dibuka dindingnya, kita melihat ternyata di balik itu ada sesuatu yang luar biasa. Jadi nama Allah Al-Fattah ini mesti kita kenal, mesti kita imani, dan mesti kita perdalam, kita kenal supaya kita bisa dibukakan oleh Allah segala macam pintu-pintu perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apabila Allah sudah membuka pintu rahmat, ini Allah sudah membuka pintu rahmat kepada manusia, kepada seseorang, tidak ada seorang pun yang sanggup bisa menahannya. Ini kalau Allah sudah membuka pintu rahmat kepada kita, siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang menjegal kita, kada akan berhasil. Karena sudah dibuka oleh Allah pintunya. Kita musuhi, kita halangi, kita fitnah, kita jegal, kita hancurkan nama baiknya, tetap naik. Kenapa? Karena orangnya sudah dibukakan Allah pintu rahmatnya. Nah, jadi apabila Allah sudah membuka pintu rahmat kepada kita, bagaimanapun halangan rintangan kada akan bisa menghalangi. Tetap rahmat itu akan sampai kepada kita. Tapi bila Allah belum buka pintu rahmat, kayak apapun kita mendorong, kayak apapun kita memberi semangat, kada jalan, macet. Nah, diberi semangat, dinasihati, didoakan, kada mampan. Kenapa? Allah belum membuka pintu hatinya. Kalau sudah Allah buka pintu hati ini orang, maka segala macam kebaikan dengan mudah dilaksanakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa man biyadihi mafatihul ghaib wa mafatihur rizki fabil hari ayyakuna fattaha. Tuhan yang padanya kunci-kunci yang gaib. Tuhan yang padanya ada kunci-kunci rezeki. Kunci-kunci yang gaib itu di tangan Allah. Kunci-kunci rezeki di tangan Allah. Maka dia berhaklah bernama Fattah, Al-Fattah, Maha Pembuka. Jadi kalau kita ringkas maknanya Al-Fattah itu yang Maha Membuka. Yang Maha Membuka. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita kalau hendak minta apa kepada Allah, minta bukakan kepada Allah. Kita hendak rezeki, kita minta bukakan kepada Allah pintu rezeki. Karena semuaan itu anugerah Allah dalam perbendaharaan Allah. Ilmu ada perbendaharaannya, rezeki ada perbendaharaannya, rahmat ada perbendaharaannya. Kalau kita hendak perbendaharaan itu, minta bukakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta bukakan.
Nah, tinggal lagi kita mengenali, mempelajari kayak apa cara minta bukaan itu. Nah, tinggal kita lagi mempelajari kayak apa cara supaya Al-Fattah ini mau membukakan pintu rezeki lawan kita. Mau membukakan pintu ma'rifat lawan kita. Mau membukakan pintu ilmu kepada kita. Jadi kita mesti mengetahui cara-caranya. Kayak apa supaya Tuhan itu dengan namanya Al-Fattah ini mau membukakan pintu-pintu kebaikan itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Paman arada ay yaftahallahu lahu abwabal ilm, barang siapa yang menghendaki Allah bukakan baginya pintu ilmu. Kita hendak minta bukakan kepada Allah pintu ilmu. Kayak apa caranya? Karena kalau kada tahu caranya, kada bakal Allah membukai. Kada bakal dibukakan. Ada caranya. Siapa yang hendak dibukakan Allah baginya pintu ilmu, fa'alaihi bid-du'a wa ta'allumil ilm ma'a adabihima. Nah, ada dua macam caranya supaya Allah buka pintu ilmu. Satu, memohon. Nah, ajukan permohonan kepada Allah. Ajukan doa kepada Allah agar dibukakan pintu ilmu. Yang kedua caranya adalah ta'allumil ilm, belajar ilmu itu. Belajar. Banyak orang yang belajar ilmu tapi gagal. Kenapa? Karena dibuka Allah pintu ilmu. Karena ilmu itu bukan kitab. Ilmu itu bukan buku. Banyak orang yang pandai bisa baca kitab, baca buku, fasih bacaannya, tapi kadang dibukakan Allah pintu ilmu. Sehingga apa yang dia baca itu menjadi sia-sia. Nah, jadi supaya kita dapat ilmu, minta bukakan lawan Tuhan pintunya. Kayak apa minta bukaan pintunya itu? Satu, berdoa. Yang kedua, pelajari ma'adabihi dengan adab keduanya. Berdoa, beradab. Menuntut ilmu, beradab. Nah, bila dua itu jalan, Allah akan membukakan pintu ilmu kepada kita. Orang hendak minta bukai lawang rumah, kita nampak bilang rumah ulang, rumahnya berkunci, nak minta bukai. Ada dua cara. Pertama, assalamualaikum, itu kan, assalamualaikum, beradab, assalamualaikumnya baik-baik. Yang kedua, dikatuk. Nah, mengucap assalamualaikumnya itu ada adabnya. Mengatuk pintu pun ada adabnya. Terlalu nyaring, orang bisa sehari kadang bukai lawang. Nah, mengatuk lawang rumah orang menggendah. Assalamualaikum, kada wani orang bukai. Bujure assalamualaikum, bujure mengatuk cuma kada beradab. Nah, kita berdoa pun, kita belajar ilmu pun, kalau kada beradab, Allah kada akan buka pintu ilmu kepada kita. Kalau sudah menuntut ilmu, ditambah doa, adab, yakin Allah kada menyalahi janjinya, pasti akan membukakan pintu ilmu itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa adabnya orang berdoa itu? Kayak apa cara permohonan kita yang beradab itu macam apa? Sangat banyak tata caranya, adabnya itu. Yang pertama, cara ringkasnya, ayyuhdiral qalba. Dia hadirkan hatinya.
Jadi kita minta bukai pintu itu jangan hanya di mulut. Allah tahu isi hati kita. Jadi mesti mulut minta bukai pintu ilmu, hati pun sama. Jadi kalau berdoa kepada Allah, kalau hanya di mulut kada dihiraukan Allah. Allah kadang mengabulkan satu doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Ini mesti kedua-duanya. Lisan diucapkan, hati hadir. Itu adabnya doa. Nah yang kedua, tadarru. Benar-benar berharap. Bujur-bujur berharap. Kalau kita berdoa kepada Allah, tapi kada seberapa berharap, Allah kada memberi. Itu hanya kada perlu juga. Kada perlu juga. Bujur-bujur berharap. Jadi berharap itu bujur-bujur, hatinya berharap bujur, anggota tubuhnya pun berharap bujur. Ucapannya pun berharap bujur. Nah, tanda-tanda orang yang bujur-bujur berharap itu hati. Memang sangat perlu kepada Allah agar dibukakan apa pintu apa kita hendak. Yang kedua, kalimat ini ada penekanan yang kada sama dengan penekanan orang nang kada tapi perlu. Yang ketiga, anggota tubuh pun beda. Orang nang kada tapi perlu itu angkat tangannya kulirnya. Berdoa tuh, berdoa. Menunjukkan ini kada tapi perlu, kada berharap minta. Mangkat tangan aja. Kayak apa kayaknya mulai kada kakaruan tangannya nih. Tidak mengeripukan tangan banu. Nah, ambil berdoa, geripuk tangan. Itu sudah menunjukkan bahwa secara kasat mata aja orang ini kada bujur-bujur minta. Ada bujur minta. Coba kalau bujur nah, Allahumma ya Allah, kan ketahuan aja. Orang datang lawan kita hendak berhutang, ketahuan aja. Nang bujur-bujur perlu bujur, lain lawan nang tapi perlu. Allah lebih tahu lagi. Jadi mulai hati yang bujur-bujur berharap, gerakan tubuh yang bujur-bujur berharap, kalimat pun bujur-bujur berharap. Nah itu adabnya doa. Adabnya doa. Nampakkan bahwa kita ini bujur-bujur perlu melawan Allah Ta'ala. Yang ketiga, wayulihha, maulang-ulang. Diulang-ulang. Jangan sekali. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Anak minta bukakan pintu ilmu kepada Allah. Diulang-ulang. Jangan sekali aja. Ya Allah, bukakan hamba pintu ilmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mas sekaliannya minta. Sekaliannya. Isuk kena sekali ulang. Gitu Tuhan ini ada bujur-bujur dan ini. Kenapa disuruh mengulang-ulang bila berdoa itu? Karena Allah Ta'ala itu dengan rahasianya bisa mengabulkan apa yang kita minta di saat kita sudah mengulang permintaan 1000 kali. Ada orang yang dikabulkan Allah doanya di saat dia mengulang doa 10.000 kali mengulang, hanya Tuhan bari. Ya Allah, bukakan pintu ilmu. Ada apa-apa itu? Dilibatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan hanya memberi kalau ini mau ulang 10.000 maka ya Allah bukakan pintu ilmu, bukakan pintu ilmu ya Allah, bukakan pintu sehari 10 kali. Nah, esok kayaknya 10 kali pulang, 1000 hari 10.000 hanya kabul. Ada orang berdoa 1000 kali sudah, kada sing kabulan, bah hampir dah berdoa. Padahal Tuhan menentukan cara 1001 kabul tuh. Cuma 1000-annya ampih.
Zakat 1000 sudah asa banyak pada kada kabul juga, udah ampe aja berdoa dah. Ganti doa lain aja pulang. Tadi minta ilmu kada mampan, baik minta sugih pulang. Padahal dalam ilmu Tuhan, dia Tuhan dalam ilmunya jakanya minta 1001 kali, yang satu itu nang kabulnya. Cuma 1000-annya bampi. Nah, jadi disunatkan di dalam agama kita mengulang-ulang doa itu. Siapa tahu di kali yang ke-500 kena kabulnya. Kada tahu kita. Mana kita tahu? Kita kada tahu di ilmu Allah. Ulang aja. Diulang. Itu bagian adab doa. Dan lagi adabnya doa itu kita cari waktu-waktu tempat-tempat yang mulia. Di waktu sujud. Ini sangat diperhatikan Allah. Kalau kita berdoa di waktu sujud itu lebih daripada kita doa waktu kada sujud. Nah, di malam Jumat, di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajab. Nah, kita cari waktu-waktu yang mustajab itu. Nah, jadi kalau sudah berdoa itu dengan adab yang bujur, adabnya sudah sempurna, tinggal lagi menuntut ilmu. Tuntut ilmu. Menuntut ilmu ini pun ada adabnya. Ada adabnya. Supaya Allah memberikan ilmu kepada kita. Apa adab orang menuntut ilmu itu? Ya pertama adabnya itu niat yang baik. Ini menuntut ilmu adabnya satu, niatnya bagus. Ini menuntut ilmu itu niatnya menjunjung perintah Allah, menjunjung perintah Rasul, membuang kejahilan dalam diri supaya bisa melaksanakan keparduan, supaya bisa menjauhi yang dilarang. Nah, lalu menuntut ilmu, niatnya bagus. Satu. Yang kedua, adab orang menuntut ilmu itu tamalluk. Nah, tamalluk itu bahasa kitanya cari muka. Cari muka. Cari muka dengan guru. Nah, cari muka kayak apa cara supaya guru itu katuju lawan aku. Karena kalau guru itu katuju apapun pada akan sijin. Tapi kalau guru kada katuju bertakon apa aja, udah tahu sini aku. Nah, kalau gurunya sudah kada katuju lawan kita, tutup dah pintu ilmu. Tapi kalau guru katuju lawan kita, nang aneh-aneh pada akan sijin. Jadi tidak boleh kita cari muka kepada makhluk Allah selain kepada guru. Dengan cari muka kepada guru, ilmu-ilmu rahasia keluaran yang ada pada guru itu. Itu adab orang menuntut ilmu. Kayak apa cara supaya guru itu katuju lawan seorang ini. Nah, itu adabnya juga. Yang ketiga tawadhu. Tawadhu. Kalau kita nuntut ilmu sombong, kada bakal dapat ilmu dah. Nuntut ilmu tapi sombong, kada bakal dapat ilmu. Mesti rendah hati. Adab ilmu lagi amalul ilm. Dapat ilmu sedikit amalkan. Dapat ilmu sedikit amalkan. Belajar wudu, sunat wudu, baku kumur, amalkan baku kumur sebelum wudu. Nah, amalkan. Dan yang terakhir adabnya itu adalah menjauhi dosa. Nah, kalau sudah adab ilmu ini kita laksanakan, adab doa sudah kita laksanakan, Allah kadang mengingkari janji, pasti Allah bukakan kepada kita pintu ilmu. Kita akan diluruk oleh Tuhan, nah ilmu tentang apa yang kita ketahui diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man arada ayyaftahallahu alaihi babal ilmi, siapa yang menghendaki, mengingini dibukakan Allah pintu ilmu. Ilmu ini ada pintu. Ilmu ini barang mahal. Ilmu itu adalah barang mahal. Di mana bukti ilmu itu barang mahal?
Innallaha yu'til mal 'ala man yuhib wa 'ala man la yuhib wa la yu'til ilma illa 'ala man yuhib. Allah itu memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Makanya orang kafir banyak sugih. Orang takwa banyak juga yang sugih. Kenapa? Karena Allah memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Wala yu'til ilma illa 'ala man yuhib. Allah tidak akan beri ilmu kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau orang Allah kada dicintai oleh Allah, kada bakal dapat ilmu. Kada bakal dapat ilmu. Yang dimaksud ilmu ini ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ilmu matematika, ilmu hukum itu lain lagi. Ini ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hendak mendapatkan ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita mesti jadi orang yang dicintai Allah dulu. Kalau orang kada dicintai Allah, jangan dapat ilmu, tulak kamagis ilmu aja kada terbuka hatinya. Kalau orang tuh kada dicintai oleh Allah, jangankan dapat ilmu, hadir ke majelis ilmu aja tertutup hatinya. Kada terbuka hatinya. Karena ilmu ini Allah kada akan beri illa 'ala man yuhib, kecuali orang yang dia cintai. Makanya ilmu itu mahal. Ilmu itu ada perbendaharaannya, ada gudangnya. Kada bisa barangan mengambil ilmu. Kada bisa. Kalau ambil emas, siapa aja bisa. Mendulang, orang takwa, orang kafir. Mendulang dapat saja emas. Tapi kalau ilmu, maka ada kawa. Harus orang yang dicintai Allah. Nah, jadi ilmu ini ada gudangnya, ada pintunya. Nah, ada pintunya. Allah kada akan membuka pintu ilmu itu kecuali dengan doa dari kita. Doa bujur-bujur tadi, doa yang beradab, dan menuntut ilmu dengan cara yang beradab. Bila dua itu kita lakukan, Allah akan buka pintu ilmu itu, sehingga kita akan dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan ilmu itu kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang pertama dulu yang kita bahas ini adalah bagaimana cara untuk supaya Allah bukakan pintu ilmu. Doa, belajar, dan adab. Nah, selanjutnya insya Allah kita akan baca bagaimana Allah membukakan pintu rezeki. Nah, pintu rezeki kepada manusia. Nah, itu pun ada caranya supaya Allah itu bisa membukakan pintu rezeki yang halal, yang thayyib kepada hamba-hambanya. Insyaallah taala. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wa tadaima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, taqdi lana biha min jamil hajat, wa rahum jami'i sayyi'at, wa tamana biha darajat, wa tuballighna fi asrarina khair fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna khayra ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sustajaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anta musta'an wa ikrabara wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ziyadan fid din wa barakatan wa wasatan wa taubatan qalbal maut, sa'adatan indal maut wa qibatan ba'dal maut, wa afwan minal hisab wa man minal ajab wa nasiban minal jannah. Warzuqna laka min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka tasmi'ul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarju minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim